Halo tuan dan puan sekalian, selamat datang di ketika kita bicara krisis. Halo warga sipil sekalian, ya kalian tahu gue mulai konten di YouTube itu sejak pandemi terjadi ya di seluruh dunia, karena ya gue nggak ada kegiatan. Akhirnya gue memutuskan untuk merekam diri gue sendiri di depan kamera, dan ternyata dalam waktu kurang lebih 2 tahun gue berhasil mencapai angka 666.000 subscriber. Wow, sebuah angka yang mythical. Dan tentu untuk orang kayak gua, yang kalian tahu ya, hampir seluruh video gua itu gua buat sendiri, gue script sendiri, gue riset sendiri, gue rekam sendiri, gue edit sendiri, gue upload sendiri gitu. Gue nggak punya tim produksi. Kadang kalaupun butuh ya gue bakal calling teman-teman gue untuk bantu, dan itu pun nggak sering. Terus juga jenis konten gue kayak gini, gue nggak punya latar belakang popularitas sebelumnya, nggak di TikTok, nggak di Instagram ataupun platform yang lain di internet. Dan ya bisa gue bilang gue termasuk seorang kreator yang jarang upload video di YouTube ya. Nggak sesering yang lain ya, sebulan 3 kali itu udah banyak buat gue. Jelas ini adalah capaian yang menyenangkan gitu, dan gue nggak pernah nyangka bisa mencapai titik ini dalam waktu secepat ini. Kenapa ini bisa terjadi? Ya jawabannya selain karena faktor luck yang sangat-sangat besar, bisa gue bilang ini juga hasil dari tesis yang gue uji dan riset yang gue lakukan. Jadi ya kebetulan tepat sasaran, dan disinilah kita sekarang. Dan sekarang semua itu akan gue jelaskan, gue bagikan kepada teman-teman semua secara cuma-cuma alias gratis. Jadi kalian nggak perlu bayar ke gue, daftar seminar, beli tiket, jauh-jauh datang ke Jakarta, nggak perlu. Cukup kalian tonton konten ini aja sampai habis, oke? Karena gue percaya sharing is caring gitu. Dan yang namanya berbagi nggak akan bikin lu berkurang. Gue ambil rokok dulu. Udah lama gue nggak ngerokok ya sambil buat konten. Udah mulai terbiasa. Cuma karena konten ini bakal panjang, jadi gue butuh relax. Oke, gini. Di antara semua sosial media yang main core-nya video, kita bisa bilang YouTube itu masih lead the market, masih puncak tertinggi rantai makanan, masih apex predator. Kenapa demikian ya? Karena YouTube menawarkan banyak hal yang belum bisa ditawarkan oleh platform yang lain. Pertama, kestabilan finansial. Karena ya bisa dibilang income dari YouTube itu sangat menjanjikan, dan mekanismenya datang dari berbagai pintu. Misalnya dari AdSense itu kan pendapatan yang bisa compounding ya, dan bisa jadi passive income yang bakal memberikan lu kestabilan finansial yang baik. Dan ya harus kita akui nilai endorse di YouTube itu masih belum ada yang ngalahin. Kedua, pengaruhnya juga sangat luas, apalagi untuk negara seperti Indonesia ya, yang mana orang-orangnya suka sekali hiburan dan tontonan gitu. Dan lu bisa cek datanya We Are Social, dan lu bisa lihat seberapa besar penetrasi YouTube di Indonesia. Makanya gue heran kenapa CPM kita rendah sekali. Dan selanjutnya bisa kita bilang YouTube itu sangat besar pengaruhnya untuk memperkuat personal branding seseorang dan mendongkrak popularitas seseorang. Makanya banyak tokoh-tokoh publik terkenal yang sebenarnya nggak ada lagi butuh uang dari AdSense, nggak butuh lagi uang dari endorse, tetap bikin YouTube. Dan bahkan mereka willing to burn the money for the YouTube gitu loh. Karena itu tadi, karena YouTube itu bisa jadi vehicle yang sangat-sangat efektif untuk semua purpose, entah itu politik ataupun bisnis. Itulah yang membuat YouTube semakin kuat menancapkan kakinya di ekosistem digital. Tapi ya walaupun benefit yang ditawarkan YouTube itu sangat besar, harus kita akuin YouTube itu memiliki sistem yang paling rumit dan paling susah ditembus, Pak. Mau lu artis ibu kota, artis terkenal, seleb internet, selebgram, seleb TikTok, seleb tweet, itu nggak ada satupun yang bisa menjamin lu bakal sukses di YouTube atau bakal berhasil di YouTube. Banyak yang udah mencoba dan ternyata struggle gitu. Nah, kalau tokoh publik aja tidak ada jaminan, pejabat tidak ada jaminan, artis tidak ada jaminan, selebgram tidak ada jaminan, seleb internet tidak ada jaminan, seleb TikTok tidak ada jaminan, bagaimana dengan masyarakat biasa yang tidak populer sama sekali untuk memulai YouTube?
Ya jujur, lebih kecil lagi kemungkinannya, Pak. Mereka aja susah, apalagi orang-orang kayak kita, ya kan? Gitu. Tapi ingat, kemungkinan kecil itu tidak sama dengan mustahil, Pak. Kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Karena gue adalah contoh nyatanya. Apa faktor yang menyebabkan gue berhasil? Apakah karena kualitas? Gue yakin banyak yang jauh lebih berkualitas lagi. Apakah karena kuantitasnya? Ya lu lihat sendiri, gue bukan orang yang sering banget upload video. Nah kalau semua faktor itu bukanlah penentu kenapa gue berhasil sampai di titik ini, lalu apa? Jawabannya simple, Pak. Preferensi algoritma. Yes, keberhasilan sebuah konten itu untuk naik atau enggak di YouTube itu tidak ditentukan seberapa terkenal lu di platform yang lain, seberapa sering video lu di-share, no man. Tapi seberapa disukai konten-konten lu oleh algoritma. Mau konten lu di retweet ratusan ribu di Twitter atau di like ratusan ribu di Instagram, tidak ada jaminan orang yang engage di sosial media tersebut akan crossing platform ke sumber aslinya di YouTube. Contohnya video yang lu punya materi, lu punya kuasa gitu. Itu kan source aslinya di YouTube gitu. Itu viral di mana-mana, Pak. Lu mau buka apapun sosial media pasti itu muncul. Tapi apakah itu berpengaruh besar pada videonya yang asli? Ya bisa kita bilang berpengaruh, tapi tidak sebesar yang kita pikirkan. Sampai sekarang video itu kalau nggak salah belum sampai 1 juta ya. Tapi kalau kita bandingkan dengan share-nya di sosial media yang lain kan gila gitu ya. Nah, contoh lain lagi. Kalian tahu video yang paling banyak ditonton di Indonesia sepanjang masa? Video anak kecil main balon. Biar menontonnya. Tapi apakah kalian pernah menonton video itu di sosial media kalian? Enggak. Tapi kenapa video itu banyak sekali ditonton? Ya itu tadi, preferensi algoritma. Ya karena algoritma suka sama video itu, makanya dinaikkan terus sampai sekarang. Nah pertanyaannya kan simpel. Jadi bagaimana caranya membuat algoritma melihat video kita sebagai preferensi? Sekarang gini, yang harus kita ingat dan tanamkan di kepala kita baik-baik adalah YouTube itu bukan yayasan tapi perusahaan. Mereka dibuat bukan untuk menjadi wadah berkreasi anak muda di seluruh dunia untuk berkarya. No, mereka dibuat untuk uang, untuk cuan. Ya, faktanya memang begitu. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut mereka kan perlu ngedevelop sistem. Dan sistem ini emang dibuat supaya YouTube mendapatkan profit. Inilah yang kita kenal dengan nama algoritma. Dan semua algoritma yang dibuat di seluruh dunia ini emang dibangun untuk mencapai tujuan si pembuatnya. Dalam hal ini YouTube. Simpelnya adalah bagaimanapun development yang dilakukan YouTube, bagaimanapun sistem yang mereka kembangkan, bagaimanapun algoritma itu diganti-ganti sama mereka, muaranya juga cuma satu Bapak Ibu semua, yaitu uang. Ketika kita sudah mendapatkan tujuan dari algoritma itu, maka semuanya akan jadi lebih mudah. Kalau mau konten lu disukai algoritma, maka follow the money. Langsung saja buatlah video dengan durasi lebih dari 8 menit. Dan kalau bisa lebih dari 10 menit, lebih bagus lagi. Kenapa demikian? Semua karena AdSense, Pak. Sederhananya gini, sistem AdSense-nya YouTube sekarang, kalau lu bikin video di atas 8 menit, maka lu bisa naruh iklan lebih dari 2 kali. Kalau di bawah 8 menit, maka batas maksimal yang bisa lu taruh cuma di awal dan akhir video. Logikanya simple. Ketika ada satu video yang bisa menghasilkan 6 iklan untuk YouTube, sementara video yang lain cuma menghasilkan 2 iklan untuk YouTube, mana yang kira-kira akan dipilih oleh algoritma? Pintar, video yang bisa menghasilkan 6 iklan di YouTube. Logiknya dapat ya? Karena AdSense masih jadi salah satu sektor yang menghasilkan pendapatan paling besar untuk mereka. Dan algoritma YouTube itu sudah pintar. Mereka nggak mau kreatornya terlalu mengeksploitasi ads itu, nggak mau nge-spam ads itu. Artinya semakin panjang video lu, maka fleksibilitas lu dalam menempatkan AdSense juga akan semakin luas. Kalau video lu cuma lu bikin 8 menit, AdSense lu 7 atau 8 gitu, YouTube nggak akan melihat profil video lu bagus, Pak. Itulah pintarnya algoritma YouTube. Jadi ya semakin panjang, maka semakin banyak placement yang bisa lu taruh. Kedua, karena watch time. Mungkin yang ini teman-teman udah banyak tahu ya. Karena watch time itu penting banget di YouTube. Itu juga jadi salah satu syarat lu bisa dimonetize ya, juga watch time gitu. Semakin panjang video lu, maka potensi watch time-nya juga akan semakin naik. Begitu juga sebaliknya. Kalau kalian tidak percaya analisis ini, bisa langsung kalian buktikan sendiri. Kalian lihat channel YouTube gua, kalian buka di bagian videonya. Rata-rata gue bisa punya
300 sampai 400 ribu views dalam sebulan untuk satu video. Dan itu stabil gitu. Cuman di antara semua video yang stabil itu ada beberapa video, katakanlah kalau untuk satu bulan ini 2 video yang bahkan nggak tembus 100 ribu. Dan kalau kalian teliti lagi di 2 video, mereka memiliki kesamaan, Pak. Kesamaannya adalah sama-sama dibuat di bawah 10 menit. Jadi ya bisa gue bilang durasi itu jadi salah satu yang paling penting dalam menentukan preferensi algoritma YouTube. Nah bang, kalau misalnya konten gue sketsa gimana? Paling 4-5 menit. Nah, disinilah kreativitas lu harus bermain. Susah memang, tapi bukan berarti mustahil. Dan sudah ada contoh yang berhasil. Lu bisa main di skripnya, di narasinya, di storytellingnya, di editingnya. Apapun yang bisa membuat video lu tetap enak ditonton, tapi durasinya bertambah. Atau lu bisa pakai caranya My IC, Pak. Faiz dan kawan-kawan. Mereka sketsa mereka sebenarnya kan nggak terlalu panjang, tapi mereka selalu berhasil menembus 8 menit ke atas. Dengan apa? Dengan BTS gitu loh. Behind the scene, dengan dibuang sayang, ditaruh di akhir video. Dan itu ternyata efektif buat mereka. Lu lihat aja view mereka ya relatif stabil gitu. Oh tetap aja nggak bisa bang, itu terlalu panjang. Sketsa gue itu pendek banget loh. Nah kalau lu tipe kreator yang ngebikin sketsa sependek itu, maka lu nggak perlu bikin video yang common atau panjang di YouTube. Ya lu bisa mulai dari short. Nah masalah short ini kan udah banyak yang bahas juga ya. Jadi gue nggak perlu panjang-panjang. Intinya di setiap platform kalau ada produk baru, maka proses bisnisnya akan diutamakan di produk baru tersebut. Dan di YouTube case-nya, ya apalagi kalau bukan YouTube Short, mereka benar-benar berusaha untuk mempromosikan YouTube Short ini. Dan mereka bahkan berani keluar duit supaya orang-orang menggunakan YouTube Short ini. Mereka mengundang orang-orang untuk bikin YouTube Short ini. Artinya apa? Fokus bisnisnya di situ dan lu tinggal ikutin aja di situ. Chance lu lebih besar untuk naik. Inilah yang dilakukan banyak TikTokers yang berusaha untuk closing platform ke YouTube. Mereka mulai dulu dari short dan works. Subscribernya bertambah, viewsnya bertambah, engagementnya juga bertambah. Barulah mulai pelan-pelan shifting ke video yang biasa atau video yang panjang. Dan itu juga bisa lo lakukan. Apalagi kalau jenis konten lu adalah sketsa-sketsa pendek tadi, atau jenis konten lu misalnya tutorial video, atau misalnya review produk. Kayaknya short masih bisa membantu gitu. Bang, kalau video gue cuma 3 menit dan sisa 5 menitnya gue blok item gimana? Tetap 8 menit kan? Oh, gue tahu niat lu untuk ngakalin algoritma, tapi percayalah YouTube lebih pintar, Pak. Mereka punya sistem yang bisa mendeteksi kecurangan-kecurangan seperti itu. Jadi mereka nggak harus rugi. Bagaimana cara mereka melakukan itu? Ya mereka melihat retensi atau ketahanan orang dalam menonton satu konten. Semakin cepat orang kabur dari konten lu, maka semakin buruk profil konten lu di mata algoritma. Itulah yang dinamakan retensi, dan itulah kenapa retensi penting. Dan retensi juga menentukan apakah placement yang lu taruh di video itu akan dimakan oleh viewer lu atau enggak. Dengan kata lain, semakin besar retensinya, probabilitas video lu untuk naik dan direkomendasikan oleh algoritma ya semakin meningkat. Nah disinilah kualitas memainkan peran, Bapak Ibu. Buatlah video lu semenarik mungkin. Dan yang namanya menarik itu bukan melulu soal audio visual doang ya. Jangan sampai mindset lu berpikir bahwa kalau buat video menarik itu harus sinematik, editannya harus level Hollywood. Kalaupun nggak bisa level Hollywood, harus kayak Agung Hapsah. No. Itu cuma salah satu jalannya, tapi masih banyak jalan lain. Kalaupun lu nggak kuat di visualnya, lu bisa main di substansinya. Kalau ternyata substansi pun biasa aja, lu bisa main di story-nya. Lu bisa main di cara bernarasinya, cara berceritanya, personanya, ataupun hal-hal lain yang bikin penonton tertarik sama konten lu. Itulah yang menentukan berkualitas atau tidak berkualitasnya satu video, bukan production value-nya. Ya, contoh gampangnya lu bisa tonton Guru Gembul lah. Kalau dihitung production value kan, ya kita nggak bisa ngomong apa-apa gitu. Dan bahkan dia sering banget syuting menyalahin kaedah ya kan. Tapi ya penontonnya rame-rame aja karena itu kualitas tadi. Kualitas how to deliver it-nya, kualitas substansinya, dan kesosokannya. Nah contoh lain adalah lu bisa lihat konten-konten cerita film. Walaupun ini kontroversial ya, dan walaupun gue nggak setuju, tapi kalau kalian telusuri, kalian bandingkan satu-satu, kalian akan melihat bahwa konten-konten cerita film itu rame, Pak. Yang nonton itu bukan cuma ratusan ribu, 4 juta, 5 juta, atau bahkan 10 juta. Kenapa ini bisa rame? Karena hampir semuanya durasinya panjang, 20 menit ke atas. Dan yang namanya orang kalau udah nonton cerita film, itu biasanya nonton dari awal sampai akhir. Dan banyak lagi yang nonton, bahkan tidak menonton di layarnya, tidak menonton di layar handphone ataupun di layar komputer. Ditinggalin, ditaruh aja lalu beraktivitas. Nah retensinya tinggi, watch time-nya tinggi, itulah yang bikin konten-konten cerita film itu direkomendasikan oleh algoritma YouTube.
Kalian mungkin tahu di YouTube itu banyak banget jenis-jenis konten gitu. Gaming, reaction, vlog, review produk, gadget, teknologi, film, dan lain sebagainya. Supaya penjelasan gue lebih gampang dimengerti, gue sebut semua jenis-jenis konten ini sebagai cluster. Masalahnya adalah tidak semua cluster itu everlasting, Pak. Mungkin ada yang kayak gosip artis, politik, musik, apalagi yang everlasting, sepak bola, itu akan selalu bertahan. Tapi beberapa cluster itu banyak yang sedang sekarat, banyak yang sudah mati, dan banyak juga yang sudah punah. Bukan cuma karena peminatnya berkurang, tapi memang YouTube menghendaki itu gitu loh. Jadi gamenya YouTube itu bukanlah menambah volume satu klaster, tapi membuat klaster yang baru. YouTube itu menuntut kreator untuk menambah jenis-jenis video yang tayang di platformnya mereka. Kenapa mereka melakukan itu? Balik lagi, relevansi. Karena kalau yang tersedia cuman itu-itu aja, maka dalam waktu yang singkat, orang akan melihat YouTube sebagai media yang membosankan. Jadi cara mereka berubah, cara mereka berimprove adalah dengan menggunakan kreativitas kreatornya. Di sini gue mau ngomong belak-belakan ke teman-teman semua. Kalau misalnya lu mau nge-YouTube dengan bikin tutorial videografi, tutorial editing, reaction video, atau review produk, gue nggak bilang itu mustahil untuk naik, tapi akan sangat berat, Pak. Apalagi daily vlog gitu. Kenapa demikian? Karena YouTube tidak lagi butuh konten-konten seperti ini. Dan kalaupun lu bisa naik di konten-konten seperti ini, lu harus punya persona yang sangat kuat dan ciri khas yang sangat unik yang membedakan lu dengan kreator lain. Kalau nggak ada bedanya, ya ngapain YouTube naikin lu? Itulah yang menjadi alasan kenapa kalau lu lihat channel-channel yang membahas editing, sinematografi, tutorial, review produk, itu semuanya drop, Pak. Bahkan yang sudah punya jutaan subscriber sekalipun, bahkan yang legend sekalipun, bahkan yang OG sekalipun, bahkan yang di luar negeri sekalipun. Tapi kenapa Bang masih ada YouTuber-YouTuber yang bisa bertahan? Padahal ya konten mereka ya konten-konten lama seperti itu. Nah, tesis gue adalah YouTube itu tidak benar-benar mematikan per cluster ini, tapi mereka mencari pemenang dari setiap cluster. Ketimbang mereka mengeluarkan effort untuk kreator yang lain, mending mereka fokus pada kreator yang udah jadi pemenang setiap cluster ini, Pak. Contoh nyatanya David Gadgetin. Kalau lu lihat video-videonya David Gadgetin, itu videonya stabil bahkan cenderung naik ya. Tapi untuk reviewer handphone yang lain semuanya turun. Dan itu juga yang menjadi alasan gue kenapa gue shifting padahal baru 3 bulan, karena gue melihat gejala ini dari konten-konten editing video menuju finansial dan ekonomi. Konten finansial ekonomi bisa gue pertanggungjawabkan karena disiplin ilmu yang gue miliki, latar belakang yang gue miliki, dan pendidikan yang gue miliki. Jadi ya gue pindah di situ sebelum orang lain sadar, dan menuju ceruk baru yang namanya finansial dan ekonomi, yang waktu itu masih sangat-sangat sedikit yang ngebahas. Ya, karena orang-orang berpikir saat itu siapa sih yang mau nonton konten lu kalau lu bahasin makroekonomi, kalau lu bahas subprime mortgage, kalau lu bahas soal MBS. Nah, tapi ternyata karena nggak ada yang bahas, kebutuhannya ada, naik, Pak. Itu sih. Nah, dalam playbook yang gue bikin ada yang namanya riding the wave, riding the right wave. Yang terakhir, predict the future. Ini yang paling sering gue gunakan sebenarnya. Riding the wave itu efektif, tapi predict the future itu udah menggaransi video lu bakal rame. Artinya apa? Artinya lu membuat video yang lu tahu orang-orang lain belum bahas, orang-orang lain belum tahu, orang-orang lain belum mendapatkan awareness soal masalah ini, soal isu ini, tapi lu udah bikin videonya di YouTube. Dan ketika hal itu benar-benar terjadi, maka video lu akan jadi pilihan pertama orang untuk menonton. Karena setiap orang yang melihat itu dia perlu waktu kan. Sedangkan lu udah siap di video lu gitu. Jadi ya jangan heran dalam sehari lu bisa mendapatkan lonjakan views yang luar biasa. Dan itu terjadi sama gua berkali-kali. Dan bahkan banyak video yang gue buat misalnya berapa bulan yang lalu, itu meledaknya setelah 6 bulan atau 7 bulan. Contoh sederhananya Rusia Ukraina kemarin ya, gue buatnya sebelum perang terjadi, 21 jam sebelum perang terjadi. Jadi hari ini gue buat konten, pagi gue bangun pengumuman serangan, dan dalam satu hari itu mendapatkan 800.000 views. Thumbnail yang menarik, bukan clickbait. Tidak harus selalu nabrak dan norak. Tidak harus selalu penuh kata-kata pertanyaan ala-ala berita-berita tahun 2006-2007, Pak. Nomor 3 mengejutkan, kalimat ngegantung, itu udah tidak dimakan lagi oleh masyarakat Indonesia. Lalu bagaimana cara bikin thumbnail yang menarik? Iya gampang. Lu tanyakan ke diri lu sendiri. Kira-kira ketika lu buka beranda YouTube, tampilan thumbnail seperti apa yang akan lu klik? Nah, itu yang jadi dasar gue dalam membuat thumbnail. Dan ya gue membuat thumbnail yang cukup punya karakter ya, unik gitu menurut orang. Dan ternyata sudah banyak juga orang yang menggunakan gaya thumbnail yang sama dan mengakui secara terbuka gitu.
Kenapa gue bisa menemukan style seperti itu ya? Karena gue pikir gue suka melihat hal-hal yang grunge, vintage, tidak rapi tapi estetik. Nah, gue coba tuh jauh-jauhin semua saran orang untuk bikin thumbnail harus kayak gini-gini. Enggak, gue bikin thumbnail sesuai dengan thumbnail yang ingin gue klik. Akhirnya gue bikin kayak gitu dengan signature kayak gitu, dan ternyata kalian masih ngeklik. Artinya kalian nggak harus norak bikin thumbnail, Pak. Untuk terkait dengan judul, ini juga ada tips dari gue. Jangan pernah menulis tulisan di thumbnail sama dengan judul. Kenapa? Karena thumbnail itu judul kedua. Dengan adanya thumbnail, ngapain lu buang-buang space 2 judul ini untuk 1 judul? Biasa gue lakukan adalah gue tulis judulnya dulu, dan di thumbnail yang gue tulis adalah isi dari pembahasan konten tersebut, atau hal-hal yang gue pikir bakal bikin menarik orang untuk mengklik video tersebut. Jadi dengan muatan thumbnail dan judul yang berbeda, gue bisa punya 2 judul, Pak. Dan itu sangat efektif. Karena kalau kita bandingkan dari judul dan thumbnail, kebanyakan orang lebih melihat thumbnail. Jadi ya kalau gue sendiri di judul itu lebih rapi penulisannya, sementara di thumbnail itu persuasif, Pak. Itu sih. Ya, nah gitu. Semoga ini menjadi sesuatu yang menambah khasanah teman-teman semua gitu. Atau menambah referensi teman-teman semua. Ya, pokoknya hal-hal baik lah. Dan satu lagi sih, YouTube itu bukan satu-satunya jalan gitu. Kalaupun ternyata lu ngerasa jenis konten lu nggak cocok, atau personal lu nggak cocok, atau waktu lu nggak ada, dan lu lebih nyaman di platform lain, misalnya kayak Instagram atau TikTok, ya fokus aja di situ. Walaupun YouTube itu lebih stabil misalnya secara finansial, tapi bukan berarti TikTok dan Instagram itu tempat yang jelek. Udah nggak zamannya lagi lah ya, motivasi semangat berkarya ini udah nggak zaman lagi ya. Gue harus ngomong kenyataannya, memang nggak semua orang bisa jadi YouTuber, tapi semua orang bisa mencoba jadi YouTuber. Karena gue pribadi, mending gue nyesel karena gagal daripada nyesel nggak pernah nyoba, Pak. Padahal kan belum tentu. Jadi ya, kalau teman-teman punya niat, ya coba aja dulu. Resiko terburuknya ya gagal. Tapi kalau gagal ya udah, tinggal coba lagi. Kalau masih gagal juga ya coba yang lain. Ya itu aja dari gue. Semoga konten ini bermanfaat. Sampai jumpa di konten selanjutnya. See ya.